terlihat screen sharing saya? Jelas suara saya? Jelas suara saya? Terlihat screen sharingnya? Oke. Siap, jelas Pak. Ya. Baik, untuk pertemuan kedua kita terkait dengan meringkas data dan membuat grafik. Nah, meringkas data dan membuat grafik ini sebenarnya bagian dari ilmu statistika, seperti yang pertemuan pertama saya sampaikan, bahwa statistika ini adalah ilmu untuk mengumpulkan data, kemudian menganalisis data dan menarik kesimpulan. Ya, meringkas data ini bagian dari teknik analisis data. Ya, analisis data ini saya sampaikan kemarin ada dua, kemungkinan deskriptif sama analisis. Nah, deskriptif ini salah satunya nih, meringkas data dan membuat grafik. Ya. Nanti saya sampaikan bagaimana salah satu kelemahannya deskriptif ya, antara visual saya sama visual Mas atau Mbaknya mungkin saja berbeda. Gitu. Berbeda nanti ketika kita menggunakan teknik analisis inferensi ya di statistik, itu sudah membuat keputusan berdasarkan hipotesis ya. Nah, di bab 2 ini terkait dengan meringkas data dan membuat grafik ya, ada beberapa yang akan kita sampaikan. Saya sampaikan pertama pengantar terlebih dahulu terkait dengan ringkasan data. Kemudian kita akan berbicara terkait dengan sebaran frekuensi data yang banyak dipergunakan di statistik. Kemudian bagaimana cara membuat tabel frekuensinya. Yang ketiga, kita terkait dengan histogram. Nanti dari tabel frekuensi bagaimana dijadikan histogram ya. Kemudian yang kedua empat, kita akan melihat nih. Nah, ini adalah bagaimana kalian kelas 505 misalkan Mas atau Mbaknya dan saya melihat misalkan membuat opini tertentu atau tidak ya. Ini saya lanjutkan. Nah, di pengantar karakteristik data ya, saya sampaikan bahwa kalau misalkan kalian nih kebetulan kan DJP sama DJBC misalkan banyak nih data penerimaan. Misalkan kalian punya data penerimaan bulanan, time series ya, waktunya bulanan. Januari tahun 2000 misalkan ya, sampai September tahun 2020. Nah, itu kan sekitar 20 tahun ya, dikali 12 bulan. Ya, sekitar 200-an data. Nah, itu data itu ketika hanya sebagai data, maka belum memberikan informasi ya. Ketika data itu tidak diapa-apakan, ya, tidak dianalisis, hanya memberikan sebagai data dan hanya tersimpan mungkin di database baik DJP maupun DJBC. Nah, bagaimana data itu akan mempunyai makna, informasi, ya, salah satunya menggunakan ukuran deskriptif sini. Data ini akan memberikan ukuran informasi, ya, biasanya ya, umumnya ada misalkan terkait dengan pusat data, karakteristik data, ya, sama seperti misalkan kita menilai suatu pohon, misalkan pohon mangga lah, seperti itu. Nah, kita akan melihat nih karakteristik pohon mangga ini, apakah dia pusatnya itu memang dia lurus ya, pohonnya, kemudian batangnya seperti apa, daunnya seperti apa, ya, kemudian daunnya lebat atau tidak. Nah, itu adalah salah satu karakteristik pohon misalkan. Nah, kalau kita kembali ke data, salah satu karakteristik data itu adalah adanya pusat data. Ya. Nah, kalau sekarang kalian misalkan kalian sebagai analis penerimaannya DJP atau analis compliant DJP DJBC, analis apalagi di tempat DJP dan DJB, misalkan kalian punya data begitu banyak nih. Ketika data itu misalkan kalian simpan, terus Pak ini loh datanya, misalkan kalian sampaikan ketika rapat, ini datanya, kalian sampaikan 200 data. Apa sih yang orang tangkap dari 200 data itu? Ada yang ditangkap dari 200 data itu, misalkan ya, kalian rapat IKU bulanan, misalkan begitu. Kalian paparkan, ini karakteristik data, misalkan penerimaan, perpajakan atau compliance, wajib pajak, wajib bayar, dari tahun 2000 sampai 2020. Kalian panjatkan, kalian sebutkan di Excel. Ada nggak, teman kalian, mungkin rekan-rekan sejawat, mungkin atasan atau bawahan kalian, yang memahami tadi ya, gugus data tersebut. Kira-kira kalau menurut kalian
kalau kalian sampaikan seperti itu, ada yang diberikan informasinya atau tidak, mudah ditangkap atau tidak, informatif atau tidak? Menurut kalian nih, kira-kira informatif nggak? Misalkan seperti itu. Ada? Saya minta pendapatnya. Ada nggak? Misalkan informatif nggak menurut kalian seperti itu? Siap tidak, Pak? Belum ya, belum informatif ya. Artinya ketika belum informatif, ketika kalian menjelaskan banyak data, nah disinilah perlunya misalkan kalian menggunakan namanya pusat data ya. Jadi dari gugus data tersebut, kalian kemudian memunculkan namanya pusat data. Pusat data ini nanti akan kita pelajari ada beberapa ya. Contohnya pusat data ini adalah ukuran rataan, min. Rataan atau min. Misalkan kita lihat dari gugus data itu, oh ini rataannya ternyata misalkan ya sekian triliun per bulan. Nah itu akan menghasilkan informasi. Atau pusat data ini ada juga yang disebut median. Median ini adalah pusat data yang membagi dua data sama ya, sama banyak. Nah, itu median. Ya. Apa sih bedanya min sama median? Nah, kalau kalian di jalan raya nih, itu yang membagi garis lurus putih-putih itu min atau median? Ada nih jalan raya, ada garis lurus putus-putus. Nah, itu min atau median? Min ya, Pak? Median. Kenapa? Median, Pak. Median, Pak. Itu median jalan ya, betul. Median, ya, itu median jalan. Nah, apa sih bedanya min sama median? Nah, min ini ya ukuran pusat data yang sangat rentan jika terjadi data yang pencilan atau outlier atau yang ekstrim. Ya, contohnya data penerimaan perpajakan atau penerimaan kepabeanan misalkan per bulan sekian, tiba-tiba misalkan tahun ini turun. Nah, itu kan ekstrim ya. Turun ekstrim artinya ekstrim ini bisa ekstrim turun atau ekstrim naik. Turun atau naik. Nah, min ini sangat dipengaruhi oleh pencilan. Ya. Sedangkan median itu lebih robust ya, lebih kekar ya, lebih kuat terkait dengan adanya pencilan. Nah, mengapa? Karena mengapa seperti itu? Karena kalau min ini kan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dua atau dibagi jumlah datanya. Nah, sedangkan median membagi jumlah data sama banyak. Bedanya seperti itu. Jadi median ini akan lebih robust ya. Nah, oleh karena itu makanya ketika kalian misalkan ada analisis atau apa oleh atasan kalian atau bawahan kalian menyuruh bawahan kalian misalkan saat di kantor, ya kan tolong dibuatkan coba digrafikan misalkan ya penerimaan, ternyata kalian melihat ternyata ada pencilan atau outlier. Nah, ini akan merusak data karakteristik data. Contohnya misalkan penerimaan atau nilai UTS mahasiswa 505 misalkan 80 atau tiba-tiba ada yang 20 karena tidak mengerjakan misalkan seperti itu. Nah, ketika saya rata-ratakan itu kan akan menjadi 30 kan atau 40. Sehingga nanti disebutkan rata-rata nilai ujian UTS hanya 30. Nah, itu karena ada satu pencilan tadi ke bawah ya. Beda jika nanti dengan median. Median itu datanya akan dibagi dua dulu sama banyak kiri kanan, baru nanti yang tengah-tengahnya akan dicari nilai tengahnya. Itulah median ya. Nah, median itu lebih robust. Nah, itu pusat data. Nah, kemudian selain pusat data ada yang namanya ukuran keragaman. Nah, ukuran keragaman ini merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar data ini berpencar dari pusatnya. Contohnya, misalkan pusat data di garis lurus seperti ini. Kemudian sebaran data seperti ini, titik-titiknya banyak. Nah, itu jika keragamannya banyak, berpencarnya akan semakin tidak terarah ya. Semakin berpencar banyak. Polanya susah untuk ditebak. Itu keragamannya sangat banyak. Nah, kayak kemarin misalkan saya sampaikan ketika kita pemilihan sampel, bagaimana agar suatu klaster ini homogen. Nah, maksud homogen gitu.
Misalkan klaster kelas 505 akan lebih homogen daripada saya gabungkan kelas statistika terapan, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah clustering untuk melihat di dalam klasternya atau kelompoknya lebih homogen. Sama di sini juga keragaman, kehomogenan, ragam. Jadi seberapa besar data ini ya berpencar dari pusatnya. Seberapa besar data ini berpencar dari pusatnya, itu adalah keragaman. Oke. Kemudian sebaran. Nah, sedangkan sebaran dia merupakan ukuran bentuk dari pencarian data ya. Pencarian data apakah dia normal? Kalau normal itu biasanya dia berbentuk bell shape ya, mirip lonceng, normal ya. Atau misalkan dia scale menjulur ya. Nah, menjulur itu misalkan kalau normal kan bentuknya seperti ini, lonceng. Kemudian kalau menjulur dia ada dua, menjulur ke kanan atau menjulur ke kiri ya, atau menceng. Kalau menjulur ke kanan, yang munculnya ada di kiri terus menjulur ke kanan. Itu menjulur ke kanan. Kalau menjulur ke kiri, yang kirinya landai terus naik di sini. Nah, ini adalah akan mencerminkan karakteristik data. Contoh ya, realnya misalkan contohnya pendapatan penduduk Indonesia itu kira-kira menurut kalian itu normal melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan? Pendapatan penduduk Indonesia atau misalkan tadi ya, ya inilah penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan itu, kalau penerimaan perpajakan saya mungkin harus lihat datanya atau inilah pendapatan tadi ya, pendapatan penduduk Indonesia. Ya, kalau menurut asumsi saya pendapatan penduduk Indonesia itu akan melenceng ke kanan. Artinya yang semakin besar pendapatan itu semakin kecil, hanya golongan-golongan tertentu. Jadi banyaknya di golongan menengah atau golongan menengah ke bawah, sedangkan golongan yang tingginya hanya sedikit. Itu bentuk sebarannya. Nah, dari bentuk pusat data, keragaman, bentuk sebaran, kita akan melihat karakteristik datanya. Oh, ternyata karakteristiknya normal, dia melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, terus dia banyak pencilan di bawah kanan, banyak pencilan di kiri. Nah, itu adalah terkait dengan karakteristik data. Keempat, tadi saya sudah sampaikan pencilan atau outlier, yaitu nilai yang terletak jauh dari kebanyakan nilai contoh yang lainnya. Ya, misalkan tadi dia berkumpul sebenarnya di angka 80, misalkan ujian, atau 85 atau 90. Ya, berkumpul di 90 nih ujian UTS. Tiba-tiba ada mahasiswa yang tidak mengerjakan atau karena misalkan gagal submit atau error jaringan, tiba-tiba dia tidak mengerjakan, nilainya 10. Nah, itu adalah pencilan ya. Pencilan. Kemudian terakhir ada waktu. Nah, waktu ini karakteristik data memang umumnya tidak akan terlepas dari ukuran data masa lalunya. Ya, suatu waktunya misalkan data penerimaan perpajakan bulan ini kemungkinan besar akan dipengaruhi penerimaan bulan sebelumnya atau dipengaruhi oleh kebijakan bulan sebelumnya. Mirip misalkan cukai, kalau di bea cukai kan, penerimaan cukai HT bulan Desember ini akan sangat, atau bulan Oktober ini akan dipengaruhi oleh ya pemesanan tiket cukai pada bulan Oktober, September, Agustus, Juli ya. Juli 3 bulan sebelumnya. Nah, itu adalah karakteristik data dari dipengaruhi suatu waktu. Nah, itu karakteristik data tambahnya. Silakan jika ada yang ditanyakan, baik itu pusat, keragaman, sebaran, teman. Jadi mungkin nanti ketika kalian mendapatkan, oh ini ada pencilan kanan, ada pencilan ke kiri, ada yang normal, ada yang misalkan ukuran ininya ke kanan, ada yang menjulur ke kiri seperti itu. Nah, itu adalah terkait dengan ukuran sebaran data. Nah, kalau dari segi mungkin tergantung ya, yang mana sih Pak yang lebih bagus karakteristik data? Kalau secara statistik ya, statistik itu umumnya dia mengasumsikan datanya itu normal. Ya, normal. Itu adalah ukurannya. Nah, akan tetapi tergantung, misalkan suatu saat Mas Mbaknya mengikuti seleksi tertentu, misalkan jabatan-jabatan, atau misalkan adalah
lulusan dari perguruan tinggi tertentu yang ingin masuk kerja, dia pilih-pilih tuh mana yang memang rata-rata penghasilannya besar, ya, atau yang dia lihat mana yang kemungkinan peluang modusnya paling besar. Nanti dilihat, oh ternyata misalkan kalau dia benar-benar punya data, oh ternyata di perusahaan A ternyata penghasilannya seperti itu. Kalau seperti itu menjurus ke kanan, artinya yang penghasilannya besar sedikit, atau ternyata yang penghasilan besarnya banyak. Nah, berarti saya akan memilih ke itu, atau normal-normal saja, ya sudah, kita pakai normal. Itu tergantung nanti apa sih yang bagus, sebarannya. Ya kalau dari statistik sebarannya itu adalah asumsinya banyak yang normal. Seperti itu Mas Atemba. Oke, itu terkait dengan bab 2.1. Ada yang ditanyakan? Izin Pak, Ya silakan. izin konfirmasi aja Pak. Itu terkait pencilan itu apakah kita bisa sebut dengan anomali juga Pak? Betul, ya, pencilan itu bisa disebut dengan anomali. Kalau di data biasanya outlier, pencilan, tapi jarang mungkin disebut anomali. Cuma kalau Mas Mbaknya mau disebut anomali, silakan. Ini anomali data lah. Seperti itu anomali data, tiba-tiba dia naik atau turun, sangat ekstrim. Bisa Mas, gitu. Siap, terima kasih Pak. Ada lagi? Cukup? Silakan ya, kalau nanti ada lagi yang disampaikan, silakan. Oke, saya ke 2.2 ya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mas. Ya. Pencilan itu boleh dikeluarkan dari data nggak, Pak? Boleh. Ya, ketika Mas melakukan analisis, salah satu toolsnya ya itu nanti diuji lanjut. Silakan. Kalau Mas mau sekarang kita bahas banyak ya cara untuk menganalisis agar data itu menurut kita layak atau valid untuk dianalisis. Ya. Pencilan itu bisa dikeluarkan. Ya, karena tadi anomali ini ada di luar kebiasaan, itu bisa dikeluarkan. Akan tetapi sekali lagi ya, jika pencilan itu justru akan mencerminkan keadaan tertentu, ya, ada peneliti atau analisis yang bilang tidak usah dikeluarkan, akan tetapi kita menggunakan analisis yang tepat. Contohnya menggunakan VHM. Kalau di statistik ada namanya, misalkan kalau kalian nanti belajar namanya regresi. Itu kan normal tuh datanya, harusnya normal. Tapi ada lagi yang namanya analisis VHM, Vector Error Correction Model. Itu bisa menggunakan data pencilan. Justru dengan data pencilan tersebut menggunakan VHM bisa diketahui tuh. Contohnya bisa diketahui kapan efek dari pencilan atau anomali ini akan berakhir. Contoh, tahun ini kan GDP turun ya, resesi minus segala macam. Nah itu kan anomali nih. Kalau dari data GDP kan kita biasanya 5, 6, 7, tiba-tiba minus 5, terus minus, bulan ini minus berapa ya? Saya belum baca, misalnya minus 2 atau 0. Itu kan pencilan. Nah kita bisa mengetahui dengan VHM ya, si GDP ini memengaruhi penerimaan perpajakan atau memengaruhi penerimaan kepabeanan, berapa lama akan hilang. Kita akan memperkirakan ternyata GDP ini karena kita udah 2 bulan termasuk resesi misalnya seperti itu, akan mempengaruhi penerimaan perpajakan dan hilang misalkan 6 bulan kemudian. Kita lihat GDP misalkan bulan Oktober, ya, 6 bulan kemudian akan hilang, berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, berarti April akan mulai ini kembali meningkat kembali atau normal kembali. Nah, justru ada memang peneliti-peneliti tertentu yang justru pencilan ini baik digunakan untuk melihat efeknya akan hilang seberapa lama, ya. Tapi kalau kita ingin normal-normal saja ya bisa dihilangkan seperti itu, Mas. Jadi tergantung ya, apakah dengan cara mudah ya kita hilangkan. Artinya ketika dihilangkan konsekuensinya ada informasi data yang hilang kan? Betul nggak? Ada informasi data yang hilang. Ya, ketika itu dihilangkan, mau tidak mau ada informasi data hilang. Ya, mau tidak mau ada informasi data hilang. Seperti itu. Ya, karena kita menghilangkan data ya. Nah, mau ada informasinya walaupun itu tadi outlier dan lain-lain ya. Nah, bisa cara lainnya yaitu dengan menggunakan analisis yang lebih tepat. Ya, salah satunya misalkan VHM dan salah satunya VHM. Seperti itu. Atau VAR ya, vektor auto regresif seperti itu. Bisa ya.
Oke, ada lagi, Mas? Mbak? Ada lagi? Suara saya masih jelas? Saya mau dikabari ya, kalau misalkan koneksi saya terputus tadi, soalnya di yang pertama saya sempat terputus, saya menjelaskan tapi terputus ya. Masih ya, jelas ya? Siap, jelas Pak. Siap, masih Pak. Baik. Ada yang ditanyakan? Subbab 21 atau lanjut? Lanjut ya. Oke. Siap Pak. Baik. Lanjut. Nah, sekarang kita terkait dengan meringkas data menggunakan sebaran frekuensi. Ya. Boleh. Nah, cara meringkas data ini banyak ya. Bisa tadi ukuran pemusatan, misalkan mean, median berapa, standar deviasi ukuran keragamannya berapa, ada pencilan atau tidak, itu menggunakan ringkasan data juga. Atau ya, karena manusia ini mungkin termasuk saya juga, sebenarnya saya lebih enak membaca dalam bentuk visual, grafik, chart, dan lain-lain kan, daripada mungkin saya bentuk gugus data yang saya harus baca satu-satu. Tetapi kalau misalkan dia udah bentuk chart, grafik, itu jelas memberikan informasi. Nah, ada beberapa mungkin metode, salah satunya yaitu menggunakan sebaran frekuensi. Ya, bagaimana sih sebaran frekuensi itu? Sebaran frekuensi ya mudahnya seperti ini saja sih, Mas atau Mbak. Misalkan kalau kita nilai mahasiswa kelas 505 yang nilai A, saya misalkan kategori nilai A ada misalkan 20, A minus 5, B plus 5, itu sudah bentuk sebaran frekuensi ya. Nah itu kan sudah, kalau itu mungkin mudah ya, karena kita kategorinya sudah jelas, ada A minus, A, B plus, B minus misalkan, itu sudah jelas. Nah bagaimana kalau kalian misalkan suatu saat ya di kantor, data compliance, data penerima atau data ekspor impor dengan negara tertentu, PPN impor dengan negara tertentu, kalian jabarkan, kalian ingin melihat dari gugus data yang banyak ini, sebenarnya bagaimana sih untuk peringkat dalam bentuk tabel, misalkan, atau dengan tabel frekuensi. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel frekuensi tadi. Berapa sih yang harus saya kelompokkan, ke dalam berapa kelompok sih yang harus saya kelompokkan dari gugus data tadi, ya. Kalau kita tidak punya informasi akan dikelompokkan menjadi berapa kelompok, itu nanti kita akan lihat ada caranya juga. Tetapi kalau kita misalkan sudah jelas, atau kalau kita sudah jelas misalkan data gugus penerimaan ini akan dikelompokkan menjadi 5 kelompok, itu sudah jelas ya, karena permintaan atau karena kepentingan penelitian menjadi 5 kelompok. Tapi kalau misalkan tidak ada kejelasan akan dibangun menjadi berapa kelompok, maka kita harus mencari titik pendekatan optimum berapa kelompoknya. Oke. Nah, konsep utamanya adalah ketika menghadapi gugus data yang besar akan sangat berguna untuk mengelompokkan dan meringkas data ya. Meringkas data nanti kalau misalkan kalkulator atau apapun banyak. Oke, saya mumpung ingat deh Mas Mbak di sini, ini kejadian di UTS atau UAS semester kemarin bahwa ada mahasiswa misalkan mengerjakan UTS atau UAS menggunakan kalkulator ataupun software lain dan itu langsung disebutkan di soal atau jawaban ya. Saran saya ya, karena kita ujian online, kalkulator, buku, software silakan digunakan ya untuk kepentingan kalian, benchmark saja. Tetapi tetap nanti ketika kalian ujian itu tetap ditulis misalkan kalian menggunakan rumus yang mana ya, hasilnya berapa, itu tetap ditulis misalkan standar deviasi rumusnya sekian atau rata-rata itu rumusnya sekian dihasilkan sekian. Jadi kita tahu konsep kalian nanti, oh ini dapatnya rumusnya menggunakan ini, nilainya sekian, karena memang saya pribadi menilai bukan hanya dari nilai akhir ya, tapi dengan proses ya. Saya tidak menilai tiba-tiba misalkan, nanti misalkan di ujian nilai rata-rata 20, lah 20 ini dari mana? Nanti dia disebutin 20 hasil perhitungan kalkulator. Nah, mohon maaf, jadi ini saya sampaikan nanti untuk kejelasan nanti untuk ini sebagai mumpung saya ingat ya, karena memang ada kejadian kemarin
itu ternyata disebutkan hasil perhitungan kalkulator atau hasil perhitungan Excel rata-rata sekian. Nah, kalau kayak gitu mungkin itu hanya sebagai latihan, tapi kita ingin lihat pemahaman konsep dari kalian, rumusnya, tata caranya seperti itu ya. Ini mumpung saya ingat ya, Mas tambahnya nanti mau diperhatikan. Nah, sebaran frekuensi ini apa sih? Ada yang pernah buat mungkin sebaran frekuensi tadi ya, contohnya sederhananya ketika kalian nilai A, B, C, dan mungkin seterusnya, bahwa menunjukkan bagaimana suatu gugus data dipilah-pilah ke dalam beberapa kategori atau kelas dengan nilai atau frekuensi masing-masing kelas. Ya, seperti itu. Contoh, nah ini contoh ketika di buku Triola ada seperti ini. Ya, ada IQ score 50 sampai 69, 70 sampai 89, 90 sampai 109, 110 sampai 100. Nah, itu adalah yang dilingkari ini adalah batas bawahnya. Ya. Nah, ketika kalian misalkan punya gugus data banyak, ini ada nilai minimumnya dan ini kemungkinan nilai maksimumnya. Ya. Kemudian ini frekuensinya, kalian hitung. Yang ada di kategori 50 sampai 69 itu ada berapa frekuensi, ini ada berapa frekuensi, ini juga ada berapa frekuensi, tinggal hitung saja ya, mudah ya. Batas bawah ini artinya adalah nilai terkecil yang dapat ditampung di kelas tersebut. Ya. Ini di Triola nih. Nah, cara membuatnya kita akan buat nanti ke Excel ya, akan saya perdalam lagi. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Itu batas bawahnya. Nah, kemudian batas atas. Ini adalah batas atasnya, nilai terbesar yang dapat ditampung di kelas tersebut. Ya, ini frekuensinya. Berapa kali frekuensi. Nah, kemudian ada batas sebenarnya atau batas nyata. Ya, ini ada nilai yang digunakan untuk memisahkan kelas. Nah, ini kan ada 50 sampai 69, 70. Nah, ini batas bawah sebenarnya adalah ini. 9,5, 69,1 sampai 149,5. Nah, ya, ini batas nyata, batas nyata. Nah, ini ya digunakan ketika kalian membuat histogram. Nah, histogram ini kan seperti ini. Kalian mungkin waktu SMA ada histogram yang dempet ya. Bedakan antara diagram batang sama histogram. Kalau diagram batang itu biasanya terpisah. Misalkan batang 1, batang 2 terpisah. Nah, kalau ya histogram batang itu rapat. Untuk memisahkan batasnya ya menggunakan ini ya. Oke, ya. Itu kemudian nilai tengah kelas. Nah, nilai berapa sih misalkan disampaikan berapa sih nilai kelas, nilai tengah kelas untuk kategori pertama ya. Kita tinggal ini aja 50 ya di sini ya. Nilai tengah terletak di tengah-tengah kelas yang didapatkan dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas, kemudian dibagi 2. Ya, mudah ya. Ini 50 tambah 69 dibagi 2. Ini adalah nilai tengahnya. Kemudian lebar kelas. Nah, lebar kelasnya di sini jelas ya. Selisih antara batas bawah yang berurutan atau batas atas yang berurutan ini adalah lebar kelas. Nah, ini lebar kelas 50, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Ini lebar kelasnya berapa sih jaraknya? Jarak. Oh, ternyata jaraknya ada 20, 20 seperti itu ya. Ini adalah lebar kelasnya. Nah, di data ya selain ada lebar kelas, ada juga range. Bedakan ya. Kalau lebar kelas ini adalah mengukur kelas 1 dengan kelas yang lain atau mengukur kategori 1 dengan kategori lain. Itu lebar kelas. Tapi kalau range adalah jarak maksimum data dengan jarak minimum data, bukan kelas lagi nyebutnya kalau range ya. Itu lebar kelas sama range. Nah, alasan membuat sebaran frekuensi sebenarnya karena ya tadi gugus data begitu besar sehingga kita perlu informatif. Kita dapat analisis sifat data. Ketika kita sudah menghasilkan tabel frekuensi tadi, kita dapat mengetahui karakteristik data ya. Karakter data itu misalkan, oh ini ternyata minnya atau kemenjulurannya seperti apa, itu bisa dilihat di tabel frekuensi tadi. Ya, kita memiliki dasar untuk membangun grafik yang penting, misalkan grafiknya tadi ya, grafiknya seperti apa. Kemudian ini cara membuat sebaran frekuensi, tentukan jumlah kelas. Nah ini kira-kira 5-20. Nah
jumlah kelas ini ya ini asumsi nih kira-kira 5 sampai 20 kelas. Akan tetapi ya untuk pendekatan yang optimum sebenarnya ada rumusnya. Silakan cari di Triola ya. Ada rumusnya nih, tentukan jumlah kelas ya. Nah, pertama ini dulu karena memang titik kritisnya ada di sini. Ya. Misalkan sekalian nanti di soal ada kumpulan data banyak. Misalkan ada kumpulan data terkait data penerimaan atau compliance. Setelah itu kalian diminta tolong buatkan diagram frekuensi dari data tersebut. Nah, kalian kan pasti nanti ya antara si A, si B, si C atau Mas A, Mas B, Mas C, Mbak A, Mbak B, Mbak C itu bisa berbeda tuh jumlah kelasnya. Karena tadi tidak disebutkan, misalkan saya 5 saja, saya 6, saya 7, saya 4. Nah, itu bisa beda ya. Karena memang tidak disebutkan soal. Tetapi untuk menghindari tersebut, oleh karena itu kalian bisa menggunakan rumus yang terkait dengan pendekatan titik optimum kelas. Itu ada di Triola ya. Nah, cuma ya kalau memang di soal atau sudah disebutkan oleh si peneliti, saya ingin menjadi 5 kelas, ya langsung saja 5 kelas. Seperti itu. Setelah jumlah kelas, kemudian hitung lebar kelas. Bulatkan ke atas. Nah, ini juga titik kritis nih. Nah, saya nanti akan contohkan ya simulasinya. Ini lebar kelas, ya, bulatkan ke atas. Lebar kelas adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi jumlah kelasnya. Titik awal, pilih nilai terkecil suatu nilai tertentu sebagai batas bawah kelas pertama. Kemudian menggunakan batas bawah kelas pertama tersebut dan lebar kelas tentukan batas atasnya. Lakukan hal yang sama untuk sampai kelas sejumlah banyak kelasnya. Ini cara membuatnya. Nah, kemudian selain ada tabel frekuensi, ada juga frekuensi relatif. Nah, kalau frekuensi relatif gampang ya, jumlah frekuensinya saja, jumlah frekuensi pada kelas tersebut dibagi jumlah total frekuensinya akan menjadi persentase. Kemudian ini contoh ya. Contoh tadi ya, IQ score tadi frekuensinya ini relatifnya ini ya. Ini kan 2, nanti dibagi totalnya berapa? 2,6. 33 dibagi berapa? Nah, kan kalau frekuensi relatif sebenarnya lebih mencerminkan ya daripada nanti mungkin bacanya seperti ini. Kelas 50 sampai 69 ada 2. Nah, 2 ini saya nggak tahu 2 dari berapa harus jumlahkan dulu. Misalkan 2 dari 77 atau 78, misalkan seperti itu. Tapi kalau ini sudah jelas ya, misalkan 50 sampai 2%. Nah, karena ini sudah direlatifkan, jadi mungkin lebih enak bacanya di dalam persentase langsung. Kemudian ada juga sebaran frekuensi kumulatif. Kalau kumulatif juga mudah ya, tinggal ditambahkan saja langsung 2 ini 2 tambah 33, 35, 35 tambah 35, 70, sampai seterusnya sampai 78. Ini frekuensi kumulatif. Oke. Nah, di statistika ini banyak nanti muncul namanya sebaran normal. Nah, oleh karena itu kalian akan memahami nih karakteristik data ya. Bagaimana sih sebaran normal ini? Nah, salah satunya bisa diidentifikasi dari tabel frekuensi di atas. Ya, ketika kita sudah membuat tabel frekuensi, kita bisa tuh melihat kira-kira data ini memiliki sebaran normal atau tidak. Ya, ciri utama di sebaran normal adalah bentuknya yang menyerupai genta atau lonceng. Ya, maaf. Kemudian ya frekuensi dimulai dari nilai terendah, kemudian bertambah menjadi 1 atau 2 frekuensi dengan nilai yang tinggi. Jadi kalau di sebaran normal itu pertama kecil, sini naik sampai titik optimum dia akan turun kembali. Itu adalah lonceng. Ya, kurang lebih simetris bentuknya. Nah, ini di statistik nanti kita akan lebih banyak mengenal sebaran data normal. Gap atau kesenjangan. Nah, ini sebenarnya menyampaikan bahwa data atau kita ya gap menunjukkan bahwa kita memiliki data yang berasal dari populasi yang berbeda. Ya, jika ini menjelaskan kalau kita dari populasi yang beda, kemudian kita tentukan karakteristiknya, ya itu kemungkinan besar akan terjadi gap. Ya, misalkan tadi populasinya kelas 505 dengan kelas 50 sekian, ya itu bisa ada gap, ada kesenjangan, ada perbedaan.
Atau juga ya kebalikannya di sini. Tetapi kebalikannya juga belum tentu benar. Ya, maksudnya adalah misalkan dari kelas 505, kemudian itu kan satu populasi ya. Kemudian saya ambil sampel pertama 10, sampel kedua 10, sampel ketiga 15. Nah, hasil ketiga sampel tersebut juga belum tentu sama. Ya, kemungkinan besar ada gapnya. Kenapa? Karena namanya statistik, kita tadi mengambil sampel. Pasti ada error yang ditolerir. Ya. Berapa error yang ditolerir? Bisa 5% atau 10%. Makanya tadi misalkan ketika sampel pertama misalkan rata-rata 10,5, sampel kedua 10,4, sampel ketiga 10,6, itu kan jaraknya 0,1 semua. Itu bisa ditolerir atau tidak. Gitu. Ya, mohon maaf Mas Mbak, saya pas kebetulan azan, saya tunggu mungkin sekitar 2 menit ya untuk mendengarkan azan terlebih dahulu ya. Ya, mohon izin ya sebentar ya untuk mendengarkan azan dulu. Ya, sebentar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Masih terdengar suara saya? Siap, masih Pak. Oke. Ada yang keluar? Kenapa? Nah, ada kendala atau sebenarnya nanti tolong disampaikan ya kalau memang ada kendala ya. Ada yang keluar, kayaknya ada yang masih 30 mahasiswa, 29 berarti yang masuk. Ya. Oke. Saya lanjut. Terlihat screen sharing saya? Siap, terlihat. Terlihat? Baik ya. Siap, terlihat. Oke, ini teladan ya. Misalkan ada sebarang frekuensi dari UPNI yang ditulis secara acak. Nah ini ya, diukur beratnya ya, ada sekian sampai sekian frekuensinya ini ya. Nah ya, kemudian mudah ya, ada apa? Kayak gini nih. Ini kan kelasnya banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kelas ya. Nah, penentuan kelas ini ada titiknya ya. Apakah memang ditentukan si peneliti karena apa? Karena kebutuhan atau memang tadi ditentukan sesuai dengan titik optimumnya ya, kelasnya ada berapa.
Kemudian, nah itu terkait dengan tabel frekuensi. Ada yang ditanyakan? Saya akan simulasi menggunakan Excel habis ini. Ada yang tanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Mas. Saya mau tahu aja, Pak, kenapa kalau batas atas itu harus dikurang 0,5 dan Pak, untuk batas bawah harus dikurang 0,5 dan batas atas ditambah 0,5, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, saya sampaikan kembali ya terkait dengan terlihat ya screen sharing saya. Ya. Terkait ini ya, Mas? Betul terkait ini? Siap, betul, Pak. Oke. Nah, terkait batas sebenarnya atau batas nyata ini adalah bukan prosedur dari tabel frekuensi sebenarnya ya. Ini akan kita pergunakan ketika kita membuat histogram dari tabel frekuensi. Ya, tadi saya sampaikan lagi histogram ini kan berdempetan ya. Nah, ini untuk mencari batas sebenarnya atau batas nyatanya ya. Batas bawahnya itu adalah dikurangi 0,5 sedangkan batas atasnya memang ditambah 0,5. Jadi hanya untuk mengukur jarak ketika dia di histogram ya, bukan di tabel frekuensi ya. Ini kepentingannya adalah untuk memisahkan nilai di tabel histogram ya. Ya, digunakan untuk memisahkan kelas di histogram ya. Nanti kita akan lihat prakteknya di histogramnya. Seperti itu, Mas. Gimana, Mas? Siap, Pak. Ada yang tanyakan lagi? Oke, cukup ya. Siap, terima Ada kasih, lagi? Pak. Oke, ada yang tanya lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Untuk menentukan jumlah kelas kenapa harus 5 atau 20 ya, Pak? Kalau misalnya di atas 20 atau di bawah 5 itu kenapa ya, Pak? Oke, baik ya. Menentukan kelas ini ada dua cara ya. Pertama, berdasarkan kepentingan si peneliti. Ya. Misalkan kepentingan peneliti memang hanya akan dilakukan 5 kelas. Ya, contohnya ya. Sangat setuju, setuju, kemudian cukup setuju, ya, tidak setuju, dan lain-lain. Misalkan ada 5 kelas. Itu menurut kepentingan ya, kepentingan dari penelitian. Atau kalau di bea cukai ada jalur merah, jalur hijau, jalur kuning, mitra prioritas. Atau misalkan kepatuhan wajib pajak ya, patuh ya, sangat patuh, cukup patuh, tidak patuh. Itu satu tergantung kepentingan penelitinya. Itu. Yang kedua ada ya, saya sebutnya formula atau rumus ya, rumus baku terkait dengan menentukan jumlah kelasnya. Nah, silakan ya. Kalian mungkin nih yang udah baca triolanya, silakan yang sudah mendapatkan rumus baku di triola ada ya. Ada menggunakan rumus bakunya, misalkan saya belum tahu nih harus bagi ke dalam berapa kelas ya data saya. Nah, itu di triola nanti ada ya. Saya akan bahas nanti setelah ini. Tapi ya kalau Mas atau Mbak yang sudah menemukan jawaban dari triola, silakan di-share halaman berapa di buku triola, kita akan bahas sama-sama ya. Seperti itu Mas Fajar. Ada lagi yang tanyakan? Makasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mas Dimi, silakan. Ya, untuk mengenai lebar kelas itu apakah harus sama ataukah bisa beda-beda, Pak, tiap kelas, Pak? Oke, untuk lebar kelas pasti sama ya Mas ya. Lebar kelas pasti sama ya. Pasti sama lebar kelasnya. Nah, jarak antar kelasnya pasti sama ya. Selain lebar antar kelas, range-nya pun pasti sama. Ya. Range-nya pasti sama. Nah, kalau kita mulainya dari data ya. Kalau kita mulainya dari gugus data itu pasti sama. Kecuali tadi saya sampaikan, kecuali kita sudah punya nih dari awal ya, bahwa misalkan oke, kita punya jalur merah, hijau, kuning, mita, ya sudah, saya cuma mengelompokkan itu saja ya. Saya tidak tahu batas merah sama kuning itu berapa, kuning dan hijau itu berapa, merah dan mita ini jaraknya berapa, saya tidak tahu ya. Kalau itu sudah ditentukan
ketika berdasarkan pengalaman atau berdasarkan penelitian, ya. Tetapi kalau Mas atau Mbaknya ingin menguji itu semua, Mas cukup dapetin seluruh datanya, ya, dapetin seluruh datanya yang masuk jalur hijau, merah, kuning, dan mita. Kemudian Mas cek benar nggak sebenarnya si ini tuh masuk mita, si ini tuh masuk hijau, merah, dan lain. Itu bisa, ya, tergantung bisa dapat datanya atau tidak. Sama terkait dengan pajak juga seperti itu. Apakah tingkat kepatuhannya memang patuh, cukup patuh, tidak patuh, dan lain-lain. Seperti itu, Mas. Ya, ada lagi? Izin, Pak. Ya, silakan. Siapa? Yang untuk menentukan kelas tadi, Pak. Seperti Ya. yang di halaman 54 itu ya, Pak? 54. Ya, Yang kita di lihat 22 Beyond the Basic. 54 ya. Di bagian berapa, Mas? Nomor 3. Di 22 Beyond the Basic tuh, Pak. Ada Oke. nomor 34, number of classes. Oh. Ya, betul ya. Ada di halaman 34, poin 22 di nomor 34, number of classes. Ya, ada di situ ya. Nanti kita akan praktekkan. Bedanya ya, contoh yang tadi saya sampaikan, Q-score ya, itu bagaimana Triola menyusunnya ya, saya akan kupas nanti dengan Excel-nya atau dengan metode yang tadi ya, 34 number of classes tadi ya. Saya akan jelaskan bedanya di mana ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Nurul, silakan. Terkait yang distribusi normal, apakah ada kaitannya antara penelitian, kualitas penelitian yang menggunakan data distribusi normal sama yang enggak, Pak? Terus kalau ingin penelitian itu, apakah data tersebut harus dilakukan, dinormalin dulu gitu, Pak? Oke, baik. Ya, adakah penelitian harus normal terlebih dahulu? Tidak ya, Mbak. Jadi data itu tidak harus normal dulu ya. Data itu bisa tadi saya sampaikan bisa ada pencilannya, bisa data itu seperti apa, asalkan data itu valid dan reliable. Ya, bukan data sampah. Saya sampaikan mungkin data GIGO ya, garbage in, garbage out ya. Ketika yang masuk sampah, yang keluar pun sampah. Asalkan datanya itu valid dan reliable ya, dia tidak normal pun tidak apa-apa, itu bisa dilakukan. Nah, akan tetapi jika kita menggunakan teknik analisis yang mengharuskan ada asumsi normalitas, maka di akhir pengujian harus dilakukan namanya tes normality. Contohnya mungkin Mbak lebih banyak nanti terkait dengan regresi. Misalkan ya, apa sih analisis yang sering mungkin Mbak atau Mas baca, misalkan regresi nih ya. Regresi itu di akhir uji itu harus ada namanya asumsi normalitas terkait dengan errornya. Bukan terkait dengan datanya, ya. Data itu boleh apa saja, tetapi nanti ketika diregresikan, errornya, hasilnya harus menggunakan distribusi normal. Dia harus normal dengan nilai tengah 0, ragam homogen, dan tidak terjadi multikoliniaritas. Itu adalah terkait asumsi errornya, Mbak. Jadi boleh ya, data awalnya tidak normal, asalkan valid dan reliable, tetapi nanti asumsi akhirnya harus terpenuhi. Satu itu. Yang kedua, tadi apa Mbak? Saya lupa. Ada yang ingat? Satu lagi apa? Satu lagi apa ya? Yang hubungan kualitas penelitian sama data distribusi normalnya, Pak. Oke, kualitas penelitian sama distribusi normal. Tadi saya sampaikan ya, kualitas penelitian dengan data distribusi normal. Distribusi normal itu bukan terkait dengan datanya, tetapi pengujian akhir asumsinya. Jika pengujian akhir asumsinya tidak terpenuhi, maka sebenarnya teknik analisisnya tidak bisa dipergunakan. Ya, kurang tepat, artinya seperti itu. Ya. Jadi ketika uji asumsinya tidak terpenuhi, ya, maka ya, teknik analisisnya tidak bisa dipergunakan. Sebenarnya seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa itu terjadi? Rumusnya itu ketika nanti kita menggunakan rumus uji F, rumus uji T, mungkin kalian kan nanti ketika mengenal statistika terapan, taunya hasil analisis misalkan ada uji T, uji F.
Tetapi kalau kalian ambil ke belakang, di belakang rumus uji F, uji T itu ada apa? Di sana ada mengasumsikan uji ragam homogen. Contohnya ya, ketika ragamnya tidak homogen, errornya tidak normal, maka uji F tadi, uji T tadi itu tidak akan valid atau tidak akan reliable atau kalau kita bilang tidak blue ya, Bayes linear unbiased estimator, ya, tidak blue, ya, tidak sesuai seperti itu Mbak, ya. Kita mungkin Mbak bisa search ya, blue dalam statistik itu apa? Bayes linear unbiased estimator, ya. Itu harus dipenuhi gitu ya. Jadi ketika kuantitatif itu harus dipenuhi. Begitu Mbak. Ada lagi? Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Banyak ya caranya sebenarnya agar dia agar dia normal. Ada namanya transformasi data, teknik analisis data, itu bisa nanti dicari disesuaikan dengan tekniknya. Silakan. Ada lagi Mas atau Mbaknya? Cukup? Ya, kalau ada silakan ya. Nanti mohon maaf, saya mohon diingatkan kita sampai jam berapa ya, karena saya harus menyelesaikan portal ya. Nanti kalau misalkan kita terlalu asik karena tadi juga mungkin memang banyak diskusi ya. Nanti tolong diingatkan saja. Diagram frekuensi. Terlihat screen sharing saya? Terlihat? Siap terlihat Pak. Nah, Excel ya. Oke, nah ini saya akan bahas terkait dengan ini. Oke. Nah, saya akan bahas terkait dengan bagaimana di buku Triola tersebut mendapatkan hasil seperti ini. Ya. Nah, tadi kan saya sampaikan di Triola terkait dengan IQ score ya. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan seperti itu? Nah, di sini ketika kalian misalkan dihadapkan dengan data seperti ini data nih. Kalau misalnya ini kan datanya untuk IQ score sebenarnya kan, grup 1 misalkan seperti itu. Atau kalau kalian nanti dihadapkan data komplain perpajakan, data penerimaan perpajakan, data jumlah wajib pajak, data total ekspor, nilai ekspor, devisa impor, devisa ekspor, neraca perdagangan, dan lain-lain. Nah, kalian di sini bisa. Nah, bagaimana kalian mendapatkan tabel frekuensi atau bagaimana kalian cara mengidentifikasi karakteristik data? Kayak kalian di sini bisa nih. Kan kalau secara ini kan bisa pakai ini ya, min berapa, ini rata-rata kan, oke berapa sih rata-ratanya di sini, misalkan, oke sorry, ya, oke misalkan min berapa dan lain-lain berapa, nah ini cara untuk melihat, untuk ini, prosedur untuk membuat tabel distribusi frekuensi ada seperti ini. Yang pertama, tentukan jumlah kelas. Nah, di sini di Triola tadi disebutkan jumlah kelasnya 5 ya. Nah, karena di sini sudah ditentukan jumlah kelasnya 5. Oke, saya 5 tentukan. Kemudian hitung lebar kelas, bulatkan ke atas. Nah, lebar kelas ini didapatkan tadi apa? Ya. Lebar kelas ini didapatkan dari maksimum, nah ini kan, nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi jumlah kelas. Nah, tadi saya sampaikan bedanya lebar kelas sama range. Ya. Range ini adalah minimum dikurangi maksimum. Ya. Nih, kemudian lebar kelasnya ada 18,2. Nah, karena lebar kelas ini umumnya dia bukan pecahan, maka dia harus dibulatkan. Nah, kalian lihat coba di Triola ini ya, di contohnya dia lebar kelas 18,2 kemudian dibulatkan menjadi 20. Nah, yang patut kalian perhatikan adalah di sini. Ya. Di sini pertama ini lebar kelas ya.
jumlah kelas. Ya, perlu diperhatikan. Kemudian cara membulatkan. Karena perbedaan ini dan perbedaan ini akan menentukan kelasnya. Ya, ini contohnya saya menggunakan Triola terlebih dahulu, bahwa di sini lebar kelas 18,2 dibulatkan menjadi 20. Sebenarnya kalau kita secara logika mungkin saya belajar atau secara Excel 18,2 ini kalau dibulatkan kan jadi 18 ya. Oke, kita lihat nanti ya. Tapi kalau dia dibulatkan ke bawah, nanti ke 18 ini, maka nilai maksimum di sini dia tidak akan tercapai. Ya, maka dari itu dia pasti dibulatkannya ke atas. Tapi berapa besar dibulatkan ke atasnya, itu yang jadi pertanyaan ya. Kalau gini kan sebenarnya bisa 19, ya, seperti itu. Tapi kita lihat. Nah, kemudian ketiga adalah, suara saya masih jelas? Siap, masih Pak. Jelas ya. Kemudian titik awal kita pilih minimum, tadi nilai minimum kan 50, ya, nilai minimum 50. Dengan menggunakan batas bawah tadi, saya buat batas bawah nih. Batas bawah pertama kan 50. Batas bawah kedua 50 ditambah lebar kelas, ya. Lebar kelasnya 20, terus tambah 20 lagi, tambah 20 lagi, tambah 20 lagi. Ini adalah batas bawah. Dan batas atasnya, ya, ini adalah 50 ditambah 20, nah, 70. Tetapi 70 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena nilai 50 tadi sudah dihitung sebagai titik awal. Ya, 50 tadi dihitung sebagai titik awal, sehingga harus dikurangi 1. Jadi 69, batas atasnya, ini juga batas atasnya sama ya, ditambah terus saja, tambah 20, tambah 20, tambah 20, tambah 20. Ini adalah batas atas. Sehingga intervalnya kita punya ini, sama ya dengan ini ya. Coba dengan tadi yang di buku Triola, silakan ya. Sama dengan di buku Triola ini. Berapa sih batas ininya? Batas bawah dan batas apa? Nah, sama ya. 50, 69, 70, 89, 90, 109, ini sama ya. Nah, kemudian frekuensinya berapa? Kalian hitung. Nah, tadi sekali lagi saya sampaikan ya, boleh kalian menggunakan Excel suatu saat misalkan di ujian, tapi tetap nanti dihitungnya, kalian hitung. Kalau ini kan saya menggunakan Excel ya, frekuensi sekian, frekuensi sekian, frekuensi sekian. Ini dapat nih, sama ya, 2, 33, 35, 71, totalnya 78. Kemudian cara menghitung frekuensi relatifnya mudah ya. Nah, ini kan tinggal di presentasikan saja. Kemudian frekuensi kumulatif juga sama, ini mudah, tinggal dijumlahkan saja. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan kan tadi di sini 5 dan 20. Coba kalian perhatikan. Di sini batas maksimal data itu adalah 141. Tapi di batas yang sudah ada di sini, ini batas maksimalnya ada 149. Ya, terlihat ya? Kenapa begitu jauh? Ya, di sini kan batasnya cuma 141 sebenarnya tadi ya. Nih. Tapi ini kenapa batas atasnya 149? Ini begitu jauh karena ada di sini pembulatan di sini. Ini pembulatannya lumayan jauh ya. 1, berapa nih? 1,8. Nah, saya coba ya pembulatan di sini jika menggunakan 19. Nah, ketika pembulatan 19, nah ini 144 ya. Nih, ya. Ini 144, di sini 141. Ya, ini lebih tidak terlalu jauh range perbedaannya. Atau kalau saya pakai 18,2 ini akan pas. Cuma tadi ini akan menjadi koma-koma. Nah, ini akan menjadi koma-komaan. Nah, kan? Ya, koma-komaan ya agak susah nanti ya. Makanya itu dia dibuatkan ke atas, misalkan 19 atau 20, karena di Triola dia menggunakan 20. Nah, ini ya. Nah, tadi saya sampaikan nanti ada perbedaannya di jumlah kelas sama di sini. Ini yang akan nanti membedakan ini ya, frekuensinya ini.
Ini cara pertama ya. Mas, Mbak, ini cara pertama. Saya tadi menyampaikan bagaimana triola ini ada. Sebentar ya. Bentar. Oke, baik, mohon maaf. Saya lanjutkan kembali. Itu contoh pertama ya. Bagaimana di buku triola tadi saya jabarkan di Excel ya. Kalau kalian mendapatkan data seperti itu, nah kemudian ini menggunakan rumus atau formula yang ada di halaman berapa tadi? 54 ya Mas ya. Ya, ini ya. Terdengar suara saya? Screen sharing saya terlihat? Iya, Siap. Siap terlihat, Pak. Lihat dan Siap terlihat. Ya. Nah, di sini ya, ketika saya misalkan ada data seperti ini, kemudian berapa sih yang harus saya jadikan kategori? Nah, saya seperti ini ya. Jumlah N, count berapa? Jumlahnya ada 80. Kemudian jumlah kelasnya berapa? Nah, jumlah kelasnya saya pakai rumusnya tadi, 1 plus ln N dibagi ln 2. Seperti ini, didapat 17,7. 7,7. Ya. Nah, kemudian saya bulatkan jadi 8. Ya, kenapa bulatkan ke atas? Tadi ya, kalau dibulatkan ke atas, agar nilai maksimumnya tercapai. Nah, saya ingin membuktikan nih, kalau di sini dia dibulatkan ke bawah, maka nilai 141 ini tidak akan tercapai. Dia tidak akan masuk. Nah, ini nilai maksimumnya 139. Ya. Kalau 139 berarti yang maksimum 141 dia tidak punya kelas ya. Nah, kenapa tadi saya sebutkan ini harus dibulatkan ke atas ya. Oke, seperti itu. Nah, ini bulatan ke atas nih, 8 ya. Secara Excel lah saya, ini 7,76 pasti 8 lah ya, dibulatkan seperti itu. Oke. Kemudian, nah saya hitung lebar kelasnya minimum 25, maksimum 95, range 70, lebar kelas sekian. Ya, lebar kelas 8,75. Lebar kelas 8,75 saya bulatkan 9. Nah, ini ya dibulatannya ke atas ya. Kalau ini dibulatannya ya ke atas kenapa? Karena tadi ini kan terkait dengan kelas juga ya, kelas itu tidak mungkin dia saya sampaikan tidak mungkin ya begini. Berapa ada kelasnya? Ada 7,76 kelas karena kelas itu termasuk kategorik ya. Kelas itu termasuk kategorik kayak A, B, C, D seperti itu. Nah, lebar kelasnya 8,75 9. Saya bulatkan ke 9. Kemudian saya pilih titik awal di sini ada 25. Kemudian gampang ya, 25 ditambah 9, tambah lagi tambah 9, tambah 9, tambah 9 seperti itu. Kemudian batas atas juga sama. Nah, batas atas seperti tadi ya. Ini batas bawah tambah lebar kelas dikurangi 1. Kenapa kurangi 1? Karena tadi 25 ini sebagai titik awal. Ya. Oke. Setelah itu tinggal ditambah 9, 9, 9, 9, 9 terus. Itu. Nah, setelah itu saya dapat nih range-nya. 25 sampai segini. Ini range-nya. Ya. Setelah range-nya dapat, kalau frekuensi mudah ya, tinggal hitung saja, hitung frekuensinya berapa totalnya, frekuensi relatifnya berapa, akumulatifnya berapa, true ya, dapat nih. Nah, saya pengen mastiin di sini, Mas Pak semuanya, di sini ada batas atasnya nih, batas atasnya 96. Nah, tadi nilai data itu maksimalnya adalah 95. Nah, tidak begitu beda jauh ya, hanya beda 1. Beda 1 didapetin dari mana? Karena selisih ini. Nih, ini kan selisihnya ada nih, pembulatan. Nah, coba kalau ini 8,75, maka akan pas. Nah, pas ya. Ini pas nih harusnya nih. Nah, ya pas 94 atau berapa nih? Itu. Nah, cuma ya tadi ininya koma-komaan. Nah, ketika koma-komaan seperti ini, kelas koma-komaan seperti ini, kita susah. Karena kenapa? Karena di sini juga tidak koma-komaan, kita akan satu-satu ngelihat. Dan kelas itu kategorik. Oleh karena itu, maka ini dibulatkan ke atas 9.
Ya. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ini udah nih, kita sudah membahas dua metode ya. Metode yang tadi ada di Triola sama jumlah optimum kelasnya. Silakan, kalau ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk interval ini, apakah bilangannya itu wajib bulat, Pak? Atau boleh koma, Pak? Interval ya, itu diusahakan bulat, Mas. Ya, tadi yang saya sampaikan, interval ini kan kita anggap sebagai kategorik. Ya, kategorik itu misalkan jalur merah, jalur hijau, jalur kuning atau mita. Itu interval. Ya, kategorik. Atau nilai A, nilai B, nilai C, atau compliance-nya tinggi, rendah, sedang. Itu kategorik. Makanya interval ini umumnya dia bukan bulat ya, bukan pecahan ya. Pasti dia bulat, misalkan 70 sampai 75 seperti itu, Mas. Ya. Kan ada lagi? Siap, terima kasih, Pak. Sama, ada lagi? Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk batas atas kan tadi disesuaikan karena adanya pembulatan ya, Pak. Maksudnya pasti hasilnya akan lebih besar ya, Pak. Betul. Itu kira-kira ada batas maksimalnya nggak ya, Pak? Maksudnya dengan batas berapa kita bisa menggunakan dengan interval itu, Pak? Batas atas itu, Pak. Terima kasih. Oke, batasnya tidak ada ya, batas atasnya berapa. Cuma perlu diperhatikan itu adalah ketika membulatkan lebar kelas. Nah, seperti yang contoh tadi itu, pembulatan lebar kelas itu tidak boleh terlalu besar ya. Ketika jaraknya terlalu besar, maka jarak antar kelas nantinya akan lebar juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau saran saya sih mungkin ini ya, sesuai dengan Excel saja, misalkan 875 dibulatkan ya pasti ke 9 gitu kan, atau 9,2 10. Tidak mungkin 9,2 ini dibulatkan menjadi 11 12, ya sebenarnya bisa aja sih, silakan ya, tergantung kalian. Tapi kalau Excel kan ketika membulatkan 9,2 dia ke 9 kan. Nah, cuma karena ini tidak mungkin dibulatkan ke bawah, pasti dibulatkan ke atas ya, maka dibulatkannya ke yang terdekat. Nah, kalau saran saya mungkin dibulatkannya ke yang terdekat, seperti itu, Mbak, agar jarak nantinya tidak terlalu jauh ya, jarak jarak dari batas maksimal. Mohon maaf, Pak. Putus-putus ya, Pak. Ya, seperti itu, Mbak. Ada lagi yang tanyakan? Mohon izin melanjutkan, Pak. Mohon izin bertanya lagi, Pak. Cukup ya? Saya Mohon izin lanjutkan ya ke melanjutkan, tiganya. Mohon izin, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Sebentar ya. Baik, berarti untuk terkait dengan tabel frekuensi sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita diskusi dari tabel frekuensi tadi ya, bagaimana menentukan atau mengidentifikasi karakteristik datanya dari tabel frekuensi tadi. Gimana? Ada yang bisa berpendapat? Dari tabel frekuensi tadi, ya,
bagaimana masih terlihat suaranya lebih jelas dari tabel frekuensi ini, ya, bagaimana menentukan karakteristik data. Dari sini kita bisa tahu apa saja nih, bisa tahu nggak dia bentuk bell shape atau bentuk menjulur ke kiri atau ke kanan, bisa tahu? Dari Bisa, sini. Pak. Kalau kayak ini menurut Mas gimana nih? Atau ada yang berpendapat ini kira-kira bentuknya apa? Bell shape, Pak, Normal. normal. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi dari tabel frekuensi ini kita bisa melihat karakteristik data. Bagaimana cara melihat karakteristik data? Ya kalau kalian misalkan karena ini visual ya, pusing, saya begini aja. Nah, ketika dibeginikan, kita lihat, oh ternyata ini kategori A, B, C. Ketika saya tarik begini, oh ini bell shape nih kemungkinan, ya kan? Seperti itu ya. Ya, nah ini bisa seperti ini. Jadi ini berarti ini kemungkinan besar datanya normal ya, bell shape seperti itu. Ya, oke. Saya lanjut ke 23 ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, 23 adalah terkait dengan macam-macam tabel ya, termasuk histogram. Di sini histogram dan tabel-tabel lainnya. Ya, kita menggunakan alat visual yang disebut histogram untuk menganalisis bentuk sebaran data. Ya, menganalisis bentuk sebaran data. Nah, tadi ya sebenarnya tidak hanya dari histogram, tetapi dari bentuk tabel frekuensi tadi bisa langsung diketahui bentuk sebaran datanya. Histogram adalah suatu grafik terdiri atas batang dengan ukuran yang sama yang digambar bersebelahan satu sama lain. Ya, kecuali ada gap dalam data. Skala horizontal menunjukkan kelas dari nilai data kuantitatif dan skala vertikal menunjukkan frekuensi. Ya, tinggi batang menunjukkan nilai frekuensi. Nah, ini refresh lagi lah ya, kalian pernah belajar pastinya ya. Di sini ada tabel frekuensinya, kemudian kita bikin histogramnya. Nih, ini histogramnya. Nah, tadi yang ditanyakan Masnya nih, batas terendah ya. Batas terendahnya ada di sini. Ya. Ini, nah, kalau dari sini sudah jelas ya, terlihat, oh ini udah kemungkinan bell shape nih. Kalau tadi di sini kalian harus memiringkan kepala melihat, kalau di sini udah cukup ya. Nah, seperti ini. Ya, ini histogram adalah grafik dari sebaran frekuensi. Histogram dapat dibuat menggunakan teknologi. Semuanya dapat dibuat teknologi ya. Nah, ini histogram dari frekuensi relatif. Sama ya bentuknya. Kalau ini kan dari frekuensi relatif nih, 2% sampai 1%. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, dari histogram ini tujuannya sebenarnya kita bukan hanya membentuk histogram, tetapi memahami dari karakteristik data. Apa sih karakteristik datanya? Oh, ternyata dia normal, bell shape, data banyak berkumpul di nilai berapa ya. Seperti kayak gini kan histogram ini kelihatan ya, bahwa data banyak berkumpul di kategori ketiga dan kedua, yaitu nilai berapa? 70-89 sampai 90 ke 109 ya. Ini titik pemusatan nih. Ini kan bisa dianggap titik pemusatan data. Data banyak berpusat di sini ya, dengan sebaran data dia menunjukkan bell shape ya, normal lah seperti itu ya. Kemudian ya silakan Mas. Yang tadi Pak kaitannya kalau yang pas distribusi normal itu tadi kan pemusatan datanya tadi kan ada yang di kelas ke-2 sama 3. Misal kita kalau mau menentukan benchmark itu biasanya kita pakai yang dimananya Pak ya? Kalau misal kita mau nyari dari beberapa data gitu, oh ternyata bahwa rata-rata, bukan rata-rata tapi apa ya, kayak umumnya itu pada kisaran berapa itu kita nyarinya gimana Pak? Oke, ya. Baik, terima kasih. Bagaimana cara ngelihat umumnya kisaran data kita ada di mana ya? Sebenarnya di sini ya Mas, betul seperti itu Mas? Iya Pak. Ya, kita bisa lihat karena ini adalah tabel frekuensi ya, tabel frekuensi. Maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya frekuensi terbanyak itu ada di mana, ya. Kita lihat karena ini seperti bentuknya bell shape ya, frekuensi terbanyak ada di tengah nih, ya. Di tengah ini ada di mana? Kita lihat saja. Di sini ada di kategori ke-3, misalkan seperti itu, ya. Di kategori ketiga kan 1, 2, 3, 3 itu apa? 90 sampai 109. Atau kalau kategori ketiganya ada nilai ya,
nilai misalkan ini B+ atau A- seperti itu ya. Bisa dilihat dari sininya Mas. Ya. Ketika misalkan data ini tidak ada, misalkan ini saya coret ini tidak ada. Kemudian saya punya data seperti ini ya. Atau bahkan saya hanya punya data contohnya ya, sebentar. Atau saya bahkan hanya punya data seperti ini nih. Oke. Oke, bentar ya. Belum sana. Nah, bahkan saya hanya punya data seperti ini, itu kita bisa memperkirakan ya. Ini sebenarnya ada di kisaran berapa datanya ya. Nah, saya sampai contohnya misalkan data ini kan biasa nih normal. Nah, kita bisa menyebutkan bahwa ukuran pemusatan data ini banyak di ya nilai 100. Nah, 100 ini apa? Saya misalkan X ini 100 IQ ya, 100 seperti itu. Ya. Ada di 100 nih Mas, seperti itu satu. Nah, sedangkan untuk yang ini adalah sebaran seragam ya. Sebaran seragam itu mau kategorinya apa saja, nilainya sama, mendekati sama ya, seragam. Ya, nilai frekuensinya sama ya, seperti ini. Nah, kalau ini adalah ini apa? Menjulur kemana ini? Ke kiri ya. Menjulur ke kiri. Iya. Ini kalau ini? Kalau yang itu yang ke kanan, Pak. Ini ke kanan. Iya. Ya. Oke. Kalau ini ya, sepengetahuan saya ini menjulur ke kanan ya, karena ini ya yang banyaknya ini menjulurnya ke kanan sini ya. Ya. Ini mirip dengan pendapatan penduduk Indonesia tadi yang saya sampaikan ya. Sepengetahuan saya, pendapatan penduduk Indonesia misalkan yang banyak itu, yang pendapatannya tinggi itu frekuensinya sedikit. Sedangkan banyaknya di menengah dan menengah ke bawah misalkan seperti ini. Nah, kalau ini menjulur ke kiri ya. Menjulurnya itu ke kiri ya, menjulur ke kiri, dia banyak berkumpul datanya di data besar. Nah, ini kalau kita baca berarti data ini banyak ya terdapat di sekitar IQ misalkan nilai IQ 20 di sini. Kalau ini misalkan pendapatan penduduk Indonesia ya banyaknya ratanya di misalkan 90. Nah, seperti itu Mas bacanya kalau di data. Nah, kalau misalkan ya, kalau misalkan Mas suatu saat atau ada misalkan teman misalkan lulus dari Universitas A, pengen kerja, dia akan memilih yang mana nih? Ini. Misalkan kalau ini pendapatan misalkan. Kira-kira menurut Mas yang mana nih? Kalau ini pendapatan misalkan ini perusahaan A, ini perusahaan B, ini perusahaan C, ini perusahaan D ini. Kira-kira kalau Mas misalkan atau Mas atau Mbaknya menyarankan ke temennya misalkan ketika sudah lulus, pilih perusahaan ini A, B atau C atau D. Kalau ini aksisnya pendapatan. Gimana? Yang D, Pak. Yang D. Oke, yang ini ya. Nah, semuanya ada konsekuensinya ya. Jadi kalau yang ini kan normal. Jadi normal nanti ya memang banyaknya kita di tengah aja ya. Nah, banyaknya di tengah. Kalau kita misalkan di sini ya kita kemungkinan di sini. Kalau ini keuntungannya semuanya seragam. Nah, seragamnya nggak tahu apakah seragam besar atau seragam kecil kan? Ya, dari misalkan seragamnya kalau seragam besar mungkin saya lebih baik yang ini kalau seragamnya besar. Tapi kalau seragamnya kecil atau menengah, ya saya pilih yang lain juga misalkan. Nah, kalau yang ini pendapatannya memang pendapatannya dia banyak di yang rendah kan, walaupun ada peluang di yang kecil untuk besar. Tetapi peluangnya kecil. Nah, mungkin saya lebih baik yang ini. Kenapa? Karena ya peluang saya untuk mendapatkan gaji besar banyak nih di sini. Ya, peluang mendapatkan gaji besar banyak, walaupun peluang kecilnya ada, tapi peluang yang besarnya banyak. Nah, seperti itu. Contoh mungkin baca tabelnya. Ada lagi? Ini tanyakan? Ada lagi? Cukup, Mas? Cukup, Pak. Ada yang kurang? Cukup. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ya, ditanyakan lagi ya. Nah, oke, di sini terkait dengan histogram, ya, bahwa kita ingin memahami data, sebenarnya karakteristik data, ya, ketika dibuat grafik,
suatu sebaran normal memiliki bentuk menyerupai genta atau bell shape ya, lonceng, saya menyebutnya lonceng. Karakteristiknya adalah frekuensi bertambah sampai maksimum, kemudian akan menurun, simetris ya, sama kiri kanan dan sama. Nah, ini teladan nilai IQ yang tadi, misalkan, nah, apa bentuk sebarannya? Sebarannya bell shape normal. Pusatnya di mana? Nah, pusatnya di sini kan, 89. Kalau kita tarik lurus sini, ya ini ujungnya nih. Apa pusatnya nih? Tarik sini sekitar berapa? 90-an ya, pusatnya sekitar 90-an, banyaknya. Berapa banyak keragaman data? Nah, kalau keragaman data, ini harus dilihat range-nya. Misalkan range-nya berapa sih range-nya? 49 ke 69 berapa tadi? 20 ya, 20 keragaman datanya. Apakah ada pencilan? Nah, kita lihat ada pencilan ya. Kalau ada pencilan ini biasanya dia menjulur ke kanan atau menjulur ke kiri. Nah, kalau karena kita lihat di sini normal, kemungkinan dia tidak ada pencilan ya. Kalau pencilan itu biasanya dia menarik menjadi, nah seperti itu ya, ada sesuatu yang ekstrim di kanan atau di kiri. Itu. Nah, kemencengan atau kemenjuluran. Sebaran data dikatakan menceng jika tidak simetris atau condong ke bagian tertentu. Data disebut menceng ke kanan, kemencengan positif tadi ya, menceng ke kanan, menceng positif. Jadi ada nilai besar di sana, ya. Ya. Nilai ekor kanan yang lebih panjang. Menceng kanan, ekor kanan yang lebih panjang. Disebut menceng ke kiri, ya, menceng negatif karena ekor kirinya lebih panjang. Ya, seperti itu. Nah, tadi sini ya teladannya ada normal, seragam, ya, menceng kanan, ya, menceng kiri. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selain melalui tabel histogram, tabel distribusi frekuensi, ya, kenormalan juga bisa diuji menggunakan plot kuantil normal. Ya, plot kuantil selain itu banyak juga sih caranya, tetapi kalau di sini kita akan coba menggunakan plot kuantil normal. Nah, plot kuantil normal dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Sebaran normal jika titik-titik hampir menyerupai garis lurus. Ya, kalau dia menyerupai garis lurus, ya, dia akan normal. Nah, sekarang saya tanya, ini menurut Mas, Mbak, yang normal yang mana? Misalkan ini A, B, C. Ya kan? Yang normal yang mana? Ini kan plot kuantil kuartil. Ini normal, A. A, B, C. A normal? Iya. Oke. B? Enggak ya? C? Tidak. Tidak. Oke. Yang A kenapa disebut, yang C kenapa disebut tidak normal? Simetris, Pak. Yang C kenapa? Tidak lurus. Pola simetris, Pak. Tidak lurus, polanya simetris. Ya. Oke, tadi kan kriterianya tadi ya, di sini ya, titik-titik hampir menyerupai garis lurus. Ya, nah, di sini karena kita visual, makanya saya sebutkan antara saya dengan Mas atau Mbaknya bisa berbeda. Ya, tadi di sini ini disebut normal nih, karena dia menyerupai garis lurus. Ini kan garis lurusnya, ketika kalian menyerupai garis lurus. Kalau ini tidak ya, ini mirip logaritma nih, titik-titiknya. Nah, ini ya saya sih bilang ini termasuk normal juga, karena di sini ada garis lurusnya, ya, dia menyerupai garis lurus, mendekati garis lurus. Tapi ya tadi sekali lagi, karena ini menggunakan visual, antara saya, Mas, dan Mbaknya mungkin bisa berbeda ya penglihatannya. Kalau saya sih melihatnya ini dan ini ya sedikit mendekati normal seperti itu ya. Kalau ini dia logaritma atau seperti apa. Walaupun di sini tadi bilang ini mirip simetris seperti ini, tapi kalau kita dilihat memang ya ini menyerupai garis lurus sesuai dengan plot kuantilnya ya kan. Titik-titik hampir menyerupai garis lurus seperti itu. Kan dan tanyakan lagi ini referensinya. Nah, itu terkait dengan histogram ya. Ada lagi yang tanyakan? Cukup? Ada lagi yang tanyakan? Baik ya, kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan kembali ya ke bab titik 4-nya, 2.4-nya. Izin Pak. Ya, silakan Mas. Izin mengingatkan waktu tinggal 15 menit lagi, Pak. 15 menit lagi ya? Sampai jam berapa kita? Siap. Sampai jam 4, Pak. Astagfirullahaladzim. 4:30, Pak ya? Maaf, Pak.
Setengah 5 Maaf, jam maaf. 4, setengah 5 ya? Masih 45 menit lagi, Pak. Setengah 5, Oke, maaf, Pak. baik. Saya lupa. Oke, baik. Setengah 5. Setengah 5 ya. Oke, baik, sampai setengah 5 ya. Baik, saya lanjutkan. Saya juga kaget. Oke, sampai setengah 5 ya. Oke, masih terlihat screen sharing saya? Screen sharing saya masih terlihat? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, kita 24 ya. Nah, 24 kita akan melihat grafik yang lainnya plus ya bagaimana cara kita melihat ini grafik ini menyesatkan atau tidak ya. Nah, bagian ini akan membahas jenis grafik yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi grafik yang cocok untuk menampilkan suatu gugus data. Nah, ini nanti kalian KTTA atau skripsi pasti nanti ada deskriptif tuh. Apakah grafiknya nanti saya grafik bar chart atau apa pie chart dan lain-lain. Itu ada konsep utamanya. Kemudian beberapa grafik dianggap buruk karena mengandung kesalahan. Beberapa dianggap buruk karena menyesatkan. Ya, menyesatkan kita akan lihat nanti bentuknya seperti apa. Ya, nah ini beberapa grafik diantaranya ada scatter plot. Scatter plot ini mudah ya, kalian cukup aja X dan Y kita scatterkan. Nah, biasanya X dan Y ini ya berguna untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan dua perubahan. Ada tidaknya hubungan dua perubahan. Nah, contohnya kalau di sini ya, ini adalah karena dia mendekat menyerupai garis linier, maka saya bisa bilang bahwa X ini ya mempunyai hubungan dengan Y. Yaitu kalau kita lihat semakin tinggi X, Y-nya juga semakin tinggi. Ini baru sebatas visual. Ya. Nah, ada lagi nanti di ujinya yaitu menggunakan korelasi, ya uji korelasi benar nggak dia ada hubungan, ya seberapa besar hubungannya itu bisa dilihat dari korelasi, ya atau menggunakan regresi. Regresi itu melihat yang mana memengaruhi yang mana, ya jadi misalkan X memengaruhi Y. Seberapa besar X mempengaruhi Y-nya itu ketahuan. Jadi beda juga, ada 3 kemungkinan. Hanya berdasarkan visualisasi ini saja hubungan, X dan Y berhubungan, atau korelasi yang menyatakan besarnya hubungan, atau regresi yang menyatakan X dan Y saling mempengaruhi atau tidak. Ya. Kenapa? Karena korelasi atau hubungan itu belum tentu saling memengaruhi. Ya, korelasi atau berhubungan itu belum tentu saling mempengaruhi. Nah, kemudian ada grafik yang lainnya juga yaitu grafik deret waktu. Nah, ini contohnya mudah ya, di kalian banyak sekali data tuh, DJP, DJBC, misalkan data penerimaan tahun 2000, Januari tahun 2000 sampai September tahun 2020. Nah, kalian plotkan saja kan, Januari sampai Januari. Ini ada terkait dengan grafik deret waktu. Ada dot plot ya. Nah, dot plot ini dot plot ini mirip diagram batang pohon, batang daun. Jadi terdiri dari grafik dengan nilai masing-masing data diplotkan dalam bentuk titik atau dot sepanjang skala nilainya. Nah, kita lihat skala nilainya. Contohnya di sini misalkan ini IQ score 70. Nah, ada 71, ada 1, misalkan ada 70 berapa lagi nih skalanya nih ya. Ini yang paling banyak misalkan ada 78. Nah, 80 ada di berapa? 90 ada berapa? 100, 101 sampai 100 berapa? 110 berapa? 120 sekian berapa? Nah, ini adalah terkait dengan dot plot berdasarkan skala nilainya. Ini mirip dengan batang daun. Contohnya batang daun di sini. Nah, ini diagram daun. Ya, dan daun ini adalah skalanya, ya, IQ misalkan skalanya, ini satuannya, misalkan contohnya sini ya, 10 ini dihitungnya kalau ditambah 0 jadi 100, ya, atau 11 ini kalau ditambah 1 jadi 111, 115, 118. Ya, cara bacanya seperti itu ya. Di sini dahan itu satuan besarnya.
dan kanan daunnya, satuan kecilnya. Ya, itu. Kemudian grafik batang. Nah, bedanya grafik batang sama histogram seperti ini ya. Kalau grafik batang dia terpisah ya biasanya, tidak nempel ya. Misalkan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan ya, seperti itu. Nah, kalau diagram Pareto, kalau kalian di Excel mudah ya, itu cukup mengurutkan saja dari besar atau ke kecil ya. Dan sini Pareto nih, dia diurutkan ya. Suatu grafik batang untuk data kualitatif ya, dengan batang yang diurutkan makin menurun nilai frekuensinya, ya. Ini Pareto. Kemudian ada pie chart ya. Nah, ini kualitatif atau kuantitatif, potongan irisan lingkaran ya. Silakan nanti kalian bisa bereksperimen, bereksplorasi ya, menggunakan yang mana yang lebih bagus, enak. Kemudian ada poligon. Nah, poligon juga sama kayak dot sebenarnya, tinggal didotkan, kemudian dia ditarik garisnya. Ya, membentuk poligon frekuensi. Ini poligon frekuensi relatif, sama saja kalau tadi frekuensi, kalau ini frekuensi relatif dalam persen. Kalau frekuensi relatif pasti dalam persen ya. Kalau frekuensi saja mungkin dalam frekuensi. Ya, itu. Kemudian ada OGIP. OGIP itu kumulatif ya, frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif dia pasti nambah terus frekuensi kumulatif. Kemudian, nah ini ya, ini menurut kalian ya, bagaimana sih membacanya, menyesatkan atau tidak? Ada yang berpendapat? Atau silakan ada yang ditanyakan? Izin Pak, mungkin Ya, yang silakan. untuk histogram sebelah kiri itu Pak, karena tidak ada nolnya jadinya bingung Pak, yang bacanya gitu Pak, yang melihatnya Bingung gitu ya? Pak. Menurut saya Oke. iya Pak. Oke, tadi ya karena ini visual antar pembaca beda, menurut kalian bingung ya. Nah ini sebenarnya bisa digunakan seperti ini Mas atau Mbak semuanya. Jadi bisa dibilang menyesatkan atau bisa kita bilang sebenarnya kita ada, kalau kalian pernah baca buku, ada buku namanya Lie with Statistics, berbohong dengan statistik ya. Berbohong dengan statistik itu datanya benar, ada datanya sesuai fakta data sampel ada ya, tetapi memang mirip untuk menggiring opini tertentu ya. Contohnya seperti ini. Ini Honda Civic, Chevrolet, Toyota misalkan kan kita lihat ya, highway full consumption ya. Apa sih yang irit sebenarnya? Ternyata kalau kita lihat yang irit ternyata mirip Honda Civic sebenarnya. Kalau kita lihat di sini 36, ini 34, di sini 31. Nah, kelemahannya visual sebenarnya ada di sini. Kita jarang melihat ini, nih, nilai di sini. Kita cukup melihat bahwa Honda Civic, ya, Honda Civic paling irit, Chevrolet kedua, Toyota Camry ketiga misalkan. Tapi kita tidak melihat satuannya. Ya, oleh karena itu tadi Masnya bilang ini menyesatkan karena dia tidak ada titik nolnya. Ya, ini tiba-tiba dari 30 ke 36. Nah, sebenarnya si peneliti atau orang ya atau peneliti itu membangun grafik yang seperti ini ya karena dia ingin membandingkan sebenarnya benar enggak ya perbedaannya itu signifikan antara 36 ke 34, 34 ke 31. Ya. Dia ingin melihat perbedaannya cukup signifikan atau enggak. Akan tetapi memang dianggap sebagai menyesatkan karena kalau kita tidak baca hati-hati, dia menyesatkan. Menyesatkannya tadi kita dapat menarik kesimpulan Honda Civic yang paling irit. Ya, kenapa? Karena kalau kita balik ke grafik yang kanannya, di sini kan ada 0 nih. Kita lihat, ternyata Honda Civic, Chevrolet, dan Toyota Camry tidak signifikan bedanya, ya keiritannya. Ya, jadi sebenarnya cuma beda berapa ini dikit. Jadi saya memilih Toyota Camry pun tidak apa-apa. Nah inilah yang dimaksud adalah menyesatkan. Jadi menggiring opini sebenarnya orang untuk memilih A, B atau C. Nanti mungkin kalian lebih banyak ketika kalian ada pilkada bentar lagi banyak tuh grafik karena jarang kita ngelihat ini. Kita ngelihatnya pasangan A, B, C, C misalkan itu ini paling tinggi, ini paling rendah. Nah ini seperti itu.
Jadi kita jarang melihat satuan ininya. Tapi kalau kita lihat satuan ininya, saya yakin Mas Mbak juga tidak akan pusing. Ini kita lihat, oh ini 36, ini 34, bela cuma 2 beda berapa, ini juga 34 ke 31. Kan tidak begitu beda jauh kan? Nah, cuma kalau kita cuma ngelihat barnya doang, nah, kita terlihat beda jauh ya. Nah, ketika kita perbesar dengan data seperti ini ya benar, dia tidak berbeda, sehingga sebenarnya pilihan kita terhadap mobil ini ya, saya memilih Toyota Camry pun ya tidak apa-apa misalkan ya, karena memang ya konsumsinya tidak begitu jauh berbeda dengan Honda Civic. Nah, seperti itu Mas atau Mbak ya. Jadi dibilang menyesatkan atau tidak ya, karena memang ini sebenarnya teknik statistik, teknik analisis saja ya. Teknik analisis bahwa memang ketika kita menggunakan survei atau apa biasanya untuk menggiring opini ya. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Kalau kita sebagai pembaca mensiasatinya, kita tentu harus melihat sumbu aksis dan sumbu Y-nya. Jangan melihat sumbu aksisnya saja. Nah, seperti itu. Akan tetapi kalau kita sebagai peneliti ya, ketika kita ingin membedakan memang benar nggak sih ada perbedaan yang signifikan ya, selain menggunakan grafik seperti ini ya kita bisa menguji secara inferensial ya, seperti itu. Tapi ya tadi ini harus hati-hati ya, dianggapnya sebagai grafik yang menyesatkan. Contoh lainnya misalkan ketika kalian menggunakan Excel, kemudian kalian menggambar misalkan ya, data penerimaan kepabeanan cukai KPBC Priok misalkan, itu kan dalam triliunan tuh ya, harian atau bulanan, triliunan. Itu satuannya triliun jelas. Kemudian di Excel itu kalian tambahkan lagi data jumlah dokumen. Nah, jumlah dokumen kan misalkan Priok misalkan sehari 1000, 2000. Jauh banget ya satuannya, triliun ke 1000, 2000. Nah, bagaimana kalian mensiasatinya? Biasanya kita menggunakan secondary axis kan, secondary axis untuk yang data tadi dokumen. Nah, seperti itu. Pajak pun sama kan, triliunan, nggak mungkin kita triliunan. Nah, di sini sedangkan satu lagi ribuan. Nah, biasanya kita menggunakan secondary axis atau ya satuan dari respon tadi kita padatkan menjadi misalkan dalam triliunan. Nah, seperti itu. Mas atau Mbak, ada lagi yang ditanyakan? Misalkan seperti itu? Silakan Mas. Ya. Iya. Oke, betul Mas. Jadi grafik itu dipilih ya Mas. Tadi misalkan kita punya data banyak nih di bea cukai atau pajak ya. Nah, grafik ini dipilih. Kita menggunakan misalkan pie chart atau diagram batang atau diagram garis, piktogram tadi ya. Nah, kita memilih, kita mengeksplorasi ya, apa sih grafik yang pas, yang paling informatif dengan data kita. Ya, kita pilih. Misalkan contohnya ya, saya sampaikan misalkan data penerimaan kepabeanan atau data penerimaan perpajakan yang triliunan. Kalau saya melihatnya kalau itu menggunakan histogram, ininya apa? Batangnya akan panjang banget kan? Ya. Secara mungkin dia informatif tapi kurang misalkan kurang dilihatnya kurang enak gitu, misalkan seperti itu. Nah, saya misalkan lebih baik menggunakan apa yang seperti ini garis seperti itu misalkan ya, kayak piktogram seperti itu misalkan seperti itu. Jadi memang tidak semua grafik ini cocok dengan datanya. Contoh lagi data penerimaan yang triliunan itu kalian gunakan misalkan pie chart ya. Nah, nanti kelihatan ini sekian triliun. Nah, itu kan kurang informatif. Lebih baik kalaupun memang data penerimaan memakai pie chart misalkan dipersenkan terlebih dahulu ya. Persennya berapa. Itu kan lebih apa ya? Lebih bisa membandingkan data itu. Jadi tadi benar Mas, bahwa tidak semua data atau grafik sesuai, tergantung nanti informatif atau enggak. Contohnya lagi misalkan laki-laki perempuan hanya satu kelas, misalkan kelas 505, saya ingin melihat grafiknya laki-laki perempuan, saya pakai diagram batang, kayaknya informatif sih, tapi kok kurang enak dilihat ya, misalkan kurang lihat karena memang cuma 2 garis gitu doang. Oh, saya ternyata lebih baik menggunakan
pie chart ya, pie chart. Oh, laki-laki sekian persen, perempuan sekian persen ya, atau seperti apa, atau kalau nilai, oke lah, kalau nilai saya menggunakan diagram seperti ini ya, tabel batang, daripada saya menggunakan line ya, garis. Jadi memang beda-beda ya Mas ya, peruntukannya informatif, visualisasinya beda-beda. Nanti tergantung kita nih, ketika Mas atau Mbak ya membuat grafik, coba Mbak sampaikan dulu kepada temennya, Mas, Mbak ini gimana, bisa nggak dibaca, mudah dipahami nggak? Ternyata mudah ya. Oke, karena memang grafik itu ketika Mas atau Mbak membuat grafik ini kan untuk dibaca orang lain ya. Nah, sampaikan ke orang lain untuk diukur evaluasi, benar nggak ini bisa dibaca atau enggak. Seperti itu Mas. Memang tidak semua grafik cocok dengan datanya, harus disesuaikan ya. Seperti itu Mas. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Baik ya, saya lanjutkan ya. Kemudian ini ada piktograf, grafik gambar. Ini gambar grafik. Ya, kita sebenarnya sering pusing sebenarnya kalau melihat ini ya, apalagi ya tergantung sih, kalau matanya yang masih baik atau apa, dia menggunakan visualisasi yang jelas mungkin tidak bikin pusing. Tapi kalau seperti ini, nah contohnya ya, ini contoh nih ya. Nah, ini karena dia gambarnya terpotong juga. Ini kan gambar uang sebenarnya ya. Ini gambar uang sebenarnya ya, uang dolar ya. Nah, ya, tapi ya lumayan ya, karena dia bentuk gambar, dia terpotong-potong ya, jadi pusing ya. Ya, dia terlalu dekat-dekat dan lain sebagainya. Jadi tergantung, makanya saya sampaikan tergantung bagaimana kita melihat grafik ini, menentukan grafik ini, bagaimana membuatnya. Kita cocoknya menggunakan yang mana. Jangan sampai grafik ini terlalu rapat, atau misalkan grafik ini tadi ya informatif sih ya, tapi misalkan tidak pantas ya, seperti itu. Jadi memang perlu eksplorasi ya, kalian menggunakan yang mana terkait dengan grafiknya. Oke, kemudian ada lagi. Nah, ini contoh lagi. Nah, kalau saya melihat grafik ini, misalkan ya, ini kan pendapatan sekian, tiba-tiba pendapatannya naik, artinya kan saya ngelihat, oh ini pendapatannya besar banget ya. Lihat dari segi dia dimensi, 3 dimensi, ya kalau kalian juga, oh ini berarti besar banget nih pendapatannya, berapa kali lipat ini ya. Kita lihat ini dari segi bentuk gambarnya. Tapi kalau kita lihat dari nominalnya, nah ini ada sebagai, tadi ya, ini mirip skala tadi ya, permainan skala. Ketika kita lihat nominalnya 18 ke 74, itu kan sebenarnya hanya 3 atau 4 kali lipat ya. Tapi kalau lihat dari grafik bentuk ininya, kotaknya ini sampai besarnya jauh beda banget kan. Seperti ini ada permainan. Ya, kalau di sini mungkin dibilangnya menyesatkan, menggambarkan data 1 dimensi dengan kotak 3 dimensi. Kotak terakhir ukurannya 64 kali lebih besar dari kotak pertama, tetapi pendapatannya hanya 4 kali lebih besar. Nah ini tadi sebenarnya menggiring opini ya, makanya disebut menyesatkan, menggiring opini bahwa oh ternyata pendapatannya lebih besar, atau tadi oh ternyata milih mobil A lebih irit. Nah ini menggiring opini karena itu untuk survei kan, makanya kan kalau kalian baca ada kadang-kadang berita menyebutkan survei pesanan A, pesanan B, pesanan C, itu karena memang permainan di sini saja, permainan grafik, permainan data. Datanya ada, tetapi memang hanya permainan grafik-grafik saja kan, orang bisa ngelihat visualisasi sekian ya, seperti itu. Oke, kemudian, nah mungkin ini yang lebih kalian cocok ya, ini biasalah kalian fire objektif, tidak disesatkan. Berapa sih pendapatannya? Tapi kan ini sekali lagi saya sampaikan, kalau ini penerimaan perpajakan yang tadi satuannya triliunan, ini mau berapa ke atas, mau berapa ini kan, mau berapa tinggi kan? Biasanya satuan di sininya kan kalian sampaikan kan, misalkan satuan dalam miliar, satuan dalam triliun, sehingga dituliskan di sini cukup misalkan 18 triliun, 27 triliun. Nah, kemudian nanti ada lagi misalkan kurs USD per dolar rupiah per USD. Nanti akan setara tuh. Di sini 18.734, nanti rupiahnya 16 atau berapa itu pakai secondary axis. Ya, itu permainan grafik. Jadi ketika kalian akan membuat grafik,
usahakan ya itu ada yang namanya eksplorasi, kalian lebih menggunakan yang mana ya, yang lebih informatif yang mana. Oke. Ini kaidah-kaidah ya tadi ya, fokusnya mau ke mana. Di sini disebutkan kalau misalkan yang membuat 20 nilai atau kurang, hendaknya menggunakan tabel daripada menggunakan grafik. Suatu grafik hendaknya membuat pemirsa fokus pada data asli, bukan pada unsur yang lainnya. Biasanya kita kan mempercantik grafik ya, agar mudah dilihat seperti itu. Kemudian jangan mendistorsi data, buatlah grafik yang mengungkapkan nilai asli suatu data. Gunakan setiap goresan pena dalam satu grafik untuk menunjukkan data, bukan untuk menggambarkan unsur desain lainnya. Oke, itu Mas atau Mbak ya, Mas dan Mbak terkait dengan materi kita bab 2 ini ya, dari 21 sampai 24. Mohon maaf kalau ada selingan di sekitar saya ya. Ya dinikmatin ya. Mbak bahasnya juga yang, karena ini ahli program, saya yakin kalau ahli program mungkin kan ada yang sudah menikah atau enggak, ya silakan ya dinikmatin kuliah biasa di rumah. Saya juga mengajar dan kegiatan lainnya bisa di rumah. Jadi mohon maaf kalau nanti ada selingan dan macam-macam di sekitar saya ya. Silakan. Itu sekian dari saya terkait dengan materi 21 sampai 24-nya ya. Jika ada yang ditanyakan silakan atau didiskusikan. Atau yang pertemuan sebelumnya juga silakan jika ada yang ditanyakan ya, tugasnya, dan tugasnya saya sampaikan di Google Classroom ya seperti biasa ya, materinya juga di Google Classroom ya. Saya lihat tugas startnya udah diserahkan semua ya, ada 30, latihan kelasnya juga sudah, materi ada di sana semua ya. Oke, silakan Mas atau Mbak ada yang ditanyakan, saya sambil meriksa portal ya, atau saya balik ke WhatsApp grup ya kalau tidak ada yang mau ditanyakan langsung ya. Kalau mau ada ditanyakan di WhatsApp grup silakan kita diskusi di WhatsApp grup. Kalau memang tidak ada lagi yang mau disampaikan secara langsung ya, silakan. Bagaimana Mas atau Mbak, ada lagi? Izin Pak. Ya silakan Mas. Terkait latihan kita misalnya kayak minggu kemarin itu Pak, itu apakah nanti ada Bapak bikin pembahasannya gitu Pak? Ya, kalau pembahasannya sebenarnya saya tidak menentukan terkait pembahasan waktunya. Tetapi kalau misalkan cukup, kalian memang perlu pembahasan, yuk kita bahas. Dan memang itu sebagai latihan, kalian biasakan, bukan hanya dari Triola. Saya coba merangkum berbagai sumber yang akan coba saya sampaikan untuk latihan. Tapi untuk penilaian tetap akan dilakukan penilaian ya. Makanya di setiap tugas atau latihan saya kasih waktu kan, kapan penyerahannya. Kalaupun memang terlambat silakan ya, tapi mungkin terlambat kan. Jangan sampai sama sekali tidak menyerahkan, karena ketika tidak menyerahkan tadi saya sampaikan itu dianggap pencilan ya. Ketika saya misalkan ada 9 tugas ya, saya rata-ratakan untuk masing-masing mahasiswa misalkan dapat. Nah, kalau satu aja tidak mengerjakan, berarti kan nilainya tidak ada ya. Tapi akan saya perhitungkan sebagai pembagi, tetap sebagai pembagi. Jadi bukan misalkan karena tidak mengerjakan jadi 8, misalkan dari sana tidak. Tapi tetap akan dibagi sesuai dengan porsinya 9. Seperti itu, Mas Tambah. Tapi untuk pembahasannya tidak menargetkan pembahasannya. Kalau kalian memang menginginkan terus ada waktu ya kita bahas, boleh, silakan. Seperti itu Mas Tambahnya. Siap, terima kasih Pak. Ada lagi? Ya memang untuk ininya karena kita tadi ya saya sampaikan ini kan sebenarnya 3 SKS 21 ya, 2 tatap muka sebenarnya harusnya teori, 1 ini adalah latihan kalian di kelas. Nah ini sebagai latihan harusnya, cuma karena memang saya tidak apa-apa ketika kalian memang misalkan banyak diskusi kayak tadi juga memang banyak diskusi, silakan. Jadi latihan saya indikan ke tugas latihan di rumah saja ya, walaupun sekarang juga masih di rumah ya, seperti itu. Ada lagi? Silakan jika ada lagi yang ditanyakan secara live langsung.
Ya, aman ya, maksudnya tadi sih kayaknya mungkin ada yang beberapa ya, ada terkendala jaringan. Oh ya, mungkin saya baru baca ya. Suara saya masih terputus-putus menggunakan Gmail ini dari Mas Risanto tadi masih putus-putus. Siap, tadi hanya sekilas saja Pak putus-putusnya ketika Oke. uh, uh, Baik, terima kasih. Tapi ini lebih lancar daripada Teams kemarin, ya? Iya Atau Pak, seperti apa? Oke, jauh lebih Pak. lancar daripada. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini lebih lancar daripada Teams kemarin. Jadi saya usahakan mungkin saya tetap mix ya. Jadi biar ke teman-teman kalian juga lebih enak diskusinya. Saya juga lebih menyampaikannya lebih enak juga, ya. Ya, dengan kalau mungkin WhatsApp group saya bisa aja sih hanya dengan kata-kata, cuma mungkin kalian nanti banyak pertanyaan atau seperti apa mungkin lebih enak di mix gitu. Ya, baik. Ada lagi yang tanyakan secara langsung? Ada? Tidak ada? Baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan secara langsung, ya untuk Google Meet saya cukupkan sekian. Ya, silakan nanti kita lanjut diskusi di WhatsApp group ya. Oke, terima kasih ya untuk hari ini menggunakan Google Meet. Kita lanjut di WhatsApp group ya. Terima kasih semuanya. Kita lanjut di WhatsApp group. Siap, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak.